Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita, Rashid. Ayo Mas Rashid. Terima kasih Mas Rashid. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, tentang berpikir konvensional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum itu, ya, guru ingin bertanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Oh ya, semoga teman-teman Nadia cepat sembuh ya, dan bisa bergabung lagi untuk belajar bersama-sama kita di pertemuan berikutnya. Amin. Nah, anak-anak, karena kalian tadi sudah pembiasaan di pagi hari menyanyikan lagu Indonesia Raya, langsung saja ya. Sekarang Ibu akan sedikit nanti akan menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini, yaitu berpikir konvensional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum itu, yuk biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kalian akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Gimana? Capaian pembelajaran hari ini yang guru harapkan peserta didik itu dapat memahami dan menggunakan strategi berpikir komputasional dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengenal dasar pemrograman visual sederhana. Yang ketiga, mengenal prinsip kerja kecerdasan artifisial melalui simulasi sederhana. Kemudian dari capaian pembelajaran ini, guru ingin mengharapkan agar tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti kamu itu dapat menjelaskan konsep dalam berpikir komputasional, yaitu seperti dekomposisi, pengenalan pola, atraksi, dan algoritma. Kemudian dapat mengidentifikasi contoh-contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, membuat algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah logis, serta mengenal hubungan antara berpikir komputasional, coding, kecerdasan artifisial secara sederhana. Nah, sebelum nanti kamu menyimak video yang akan guru tayangkan, yuk biar tambah semangat kita yel dulu. Kelas 6. Iya. Kelas 6. Iya. Kelas 6. Iya. Apa kabar kelas 6 semuanya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Kelas 6 semuanya. Hebat, Ibu Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, yuk kita akan simak video bareng-bareng tentang berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa
artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda.
Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, itu tadi ya, sekilas materi berpikir komputasional. Jadi berpikir secara logis ya. Kemudian berpikir komputasional itu ya itu bisa menggunakan komputer ya. Kita bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial. Kemudian bisa juga kita sudah mengaplikasikannya itu sehari-hari tanpa kita sadari. Tadi ada contoh seperti kamu menatap buku untuk keperluanmu di sekolah. Itu kan berarti kamu sudah berpikir apa saja yang harus kamu bawa ketika hari ini berangkat ke sekolah. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi di depan, berarti ada yang tahu nggak apa itu komputasional? Berpikir menggunakan komputer, itu betul. Tapi yang lebih tepatnya kita berpikir dengan menggunakan logika berbasis sisi algoritma, aplikasi dan sebagainya itu. Nah, dari materi yang Guru sampaikan hari ini nantinya untuk kedepannya Guru harapkan pembelajarannya untuk materi-materi ke depan itu bisa kita aplikasikan di pelajaran matematika, bisa PKN, kemudian bahasa Indonesia, kemudian pelajaran IPA juga bisa. Nah, mungkin itu saja materi yang Guru sampaikan pada pagi hari ini untuk selanjutnya kita akan lebih memperdalam dan akan mempraktekannya secara sederhana nantinya adakah yang ingin bertanya anak-anak? Adakah yang ingin bertanya? Tidak? Sudah paham ya sudah paham. Nah, ya sebelum Guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini yuk bersama-sama kita menyanyikan lagu daerah dulu. Yuk kita nyanyi lagu Sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Tepuk pulang, dapat ilmu, hati senang, ayo pulang. Hore! Ya, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Terima kasih. Tapi untuk besok besok materi kita adalah pengenalan secara sederhana tentang berpikir komputasional dengan kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Nanti kita akan mempraktekannya untuk pertemuan selanjutnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.